Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan yang baik ini kita akan mengangkat tema hidup di dunia bagai orang transmigrasi. Jadi kita hidup di dunia ini seperti halnya orang transmigrasi, diberikan lahan, diberikan subsidi dalam kurun waktu tertentu. Kita bayangkan ya, orang transmigrasi oleh pemerintah dia diberikan lahan yang luas. Misalnya di mana? Di Sumatera atau di Kalimantan atau di Sulawesi. Diberikan lahan yang luas, tinggal di sana, diberikan subsidi oleh pemerintah, tetapi terbatas, katakanlah 5 tahun. Subsidi itu diberikan secara terus menerus untuk modal dia hidup di tempat barunya, nanti untuk membangun rumah, untuk membuat pertanian dan lain sebagainya. Sehingga setelah 5 tahun subsidi dicabut, dia sudah bisa hidup mandiri. Sama, kita hidup di dunia juga demikian. Kita dulu diciptakan oleh Allah, ditempatkan di rahim tempat ibu kita sebelum kita dilahirkan di dunia ini. Kita sudah pernah merasa nyaman di dalam perut, padahal kita di sana hidup sendiri dengan makanan yang serba terbatas. Di dunia ini kita diberikan lahan yang sangat luas dan diberikan subsidi oleh Allah. Kita dibekali iman, kita dibekali badan jasad yang sehat, kita dibekali pikiran yang normal. Semua itu adalah subsidi dari Allah, tapi ingat, terbatas. Tinggal kita bagaimana memaksimalkan. Kalau di luar Jawa kita mandiri, kita bekerja keras memaksimalkan bantuan subsidi dari pemerintah dengan baik dan benar, maka nanti setelah 5 tahun subsidi dicabut, dia tetap bisa hidup di sana. Bahkan di masa tuanya kembali ke Jawa lagi, di sana tetap ada yang meneruskan. Siapa? Anak cucunya. Anak cucu yang tinggal di sana meneruskan usahanya di luar Jawa, di perantauan. Sama dengan kita di dunia saat ini. Kita dilahirkan di dunia, diberikan lahan yang luas, diberikan subsidi oleh Allah berupa iman, sehat, kesempatan untuk beribadah, kesempatan untuk berbuat baik. Tinggal kita bagaimana memanfaatkan kesempatan ini sebelum nanti subsidi ini dicabut oleh Allah. Artinya apa? Kita harus kembali ke kampung halaman, kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bisa memaksimalkan subsidi ini dengan baik dan benar, nanti ketika kita kembali kepada Allah, di sini tetap ada yang melanjutkan. Seperti kata Nabi dalam sebuah hadis, idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min salasin. Ketika anak Adam itu meninggal, putus amalnya kecuali 3 yang masih bisa diharapkan. Apa itu? Shadaqatin jariyatin, au ilmin yuntafa'u bihi, au waladin sholihin yad'u lahu. Sedekah jariyah. Kita diberikan rizki berupa harta benda di dunia ini. Kita diberikan subsidi oleh Allah dengan berupa harta benda. Kita gunakan untuk apa? Untuk memodali anak kita belajar, mengaji ilmu agama, kenal Allah, kenal Kanjeng Nabi, berakhlak mulia. Untuk sedekah tetangga-tetangga yang membutuhkan, membantu pesantren, membantu masjid, membantu anak yatim. Kita diberikan badan yang sehat untuk apa? Untuk beribadah, serawung yang baik, dengan tetangga baik. Kita diberikan apa? Akal yang sehat, kita gunakan untuk berpikir positif. Kalau kita menggunakan segala fasilitas yang diberikan Allah itu dengan baik di dunia ini, tentu nanti ketika kita akan sudah waktunya kembali kepada Allah, di sini tetap akan berjalan dengan baik. Tinggalan-tinggalan yang pernah kita berikan ke anak cucu tetap akan diamalkan dengan baik. Kita punya harta benda, punya rumah, digunakan untuk aktivitas yang positif untuk anak cucu kita. Punya ilmu yang manfaat, kita meninggalkan sesuatu yang bermanfaat, dilanjutkan oleh anak cucu kita. Dan yang pasti mereka selalu mendoakan kita.
Itulah keuntungan kalau kita bisa memaksimalkan subsidi yang diberikan Allah selama kita hidup di dunia. Seperti halnya orang transmigrasi di Kalimantan, di Sumatera, di Sulawesi, dia bisa hidup di sana. Tetapi ingat, tidak selamanya dia di sana. Suatu saat di hari tua pasti dia akan kembali ke Jawa. Dia akan merindukan kampung halamannya. Seperti hanya kita, tidak mungkin kita selamanya hidup di dunia. Ada waktunya nanti kita akan merindukan kembali kepada Allah. Nah, yang kita pikirkan saat ini, bekal apa yang kita persiapkan? Bagaimana kita memaksimalkan subsidi yang diberikan Allah kepada kita dalam kurun waktu yang terbatas ini? Kita tidak tahu, bisa 40 tahun, bisa 50 tahun, bisa 60, 70. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.